Meski menyeramkan, cerita hantu selalu digemari masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tak jarang penampakan sosok menakutkan selalu sering menjadi perbincangan heboh di kalangan masyarakat. Dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya di tanah Sulawesi, ada beberapa jenis hantu mengerikan yang selalu menjadi perbincangan masyarakat. Berikut ini beberapa hantu mengerikan dari tanah Sulawesi yang dirangkum dari berbagai sumber. Hantu pok-pok atau yang sering disebut juga sebagai hantu popo merupakan hantu yang berasal dari mitos masyarakat Sulawesi. Berdasarkan tradisi-tradisi lisan yang ada di masyarakat Sulawesi, hantu pok-pok merupakan siluman yang biasa terbang di malam hari sambil mengeluarkan suara pok-pok-pok yang berwujud manusia berkepala dan organ dalam tubuh saja, serta memiliki mata yang merah dan lidah yang sangat panjang. Banyak pula masyarakat meyakini bahwa hantu pok-pok merupakan hantu kuyang versi tradisi lisan masyarakat Sulawesi. Mengutip dari Wikipedia, menurut cerita masyarakat Sulawesi, hantu pok-pok merupakan seorang manusia yang sedang melakukan ilmu hitam untuk menjadi kaya dan awet muda. Untuk meraih kekayaan dan keawet mudaan serta menambah kesaktian ilmu hitamnya, para pelaku ilmu hitam tersebut harus mencari mangsa. Biasanya yang menjadi mangsa adalah bayi dan anak-anak, ari-ari atau plasenta bayi yang baru lahir, ataupun hasil panen warga seperti jagung, beras, dan lain sebagainya. Saat siang hari, para pelaku ilmu hitam ini beraktivitas sama seperti manusia pada umumnya. Namun saat malam hari, kepala dan organ dalam tubuh mereka akan terlepas dari tubuhnya dan terbang menuju desa-desa dan kebun untuk mencari mangsanya. Hantu ini digambarkan seperti kepala terbang dengan lidah menjulur panjang beserta organ dalam tubuhnya. Menurut cerita lain, hantu pok-pok bisa berubah wujud menjadi burung berwarna hitam yang mengeluarkan suara ik, 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 atau hanya memunculkan suara pok, pok, pok tanpa ada wujudnya. Masyarakat Sulawesi meyakini bahwa hantu ini dapat dihalau atau diusir dengan beberapa cara seperti membakar kulit bawang putih dan bawang merah yang baunya tidak disukai oleh hantu pok-pok, menaburi merica di sekeliling rumah, menyiramkan air mendidih pada hantu pok-pok, mengisi tubuh asli hantu pok-pok dengan benda-benda tajam, atau memindahkan lokasi tubuh asli pelaku ilmu hitam agar hantu pok-pok mati karena tidak menemukan tubuh aslinya. Bombo adalah jenis hantu yang suka menakut-nakuti manusia. Tapi hantu ini tidak memangsa manusia. Masyarakat Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, percaya bahwa hantu bombo ini merupakan penunggu tempat keramat. Misalnya, seperti pohon besar atau batu keramat. Hantu bombo sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti tangan atau kepala yang sedang terbang. Bisa pula dalam bentuk buah-buahan, seperti pisang atau kelapa terbang. Dikutip dari sumber lain, bombo adalah jenis hantu yang usil dan tidak terlalu menyeramkan. Ia sering dianggap sebagai penyebab hilangnya barang-barang secara tiba-tiba. Di daerah Palopo, terkadang orang tua menyuruh anaknya bernyanyi meminta sang hantu bombo untuk memperlihatkan barang-barang yang hilang tiba-tiba. Patitong atau batitong adalah sosok manusia yang menjelma jadi hantu. Sosok hantu batitong ini sering muncul di malam hari dan bisa di siang hari. Patitong sering muncul di daerah yang kotor, seperti tempat pembuangan sampah. Menurut ceritanya, hantu patitong ini kerap terlihat menggaruk-garuk sampah atau muncul di tempat pembuangan kotoran manusia. Di malam hari, patitong berjalan dengan menggunakan cahaya dari lubang hidungnya. Cahaya itu terlihat bola api kecil yang keluar masuk dari hidung. Konon, cerita horor patitong ini juga diyakini sebagai pemangsa ganas, terutama pada orang sakit yang sudah sekarat. Menurut sumber lain, hantu batitong adalah roh jahat yang berasal dari perempuan yang meninggal saat bersalin dan memangsa manusia untuk memperalatnya guna mendapatkan apa yang dia inginkan. Dikutip dari sumber yang sama,
Ciri-ciri batitong biasanya ditandai adanya benda yang menyilaukan semacam lampu senter pada dahi, kepala atau tangannya. Penampakannya bergigi kuning, mata yang berair, rambut kusut, bibir yang tidak merah karena pengaruh sirih. Terkadang hantu ini juga bisa berupa hewan seperti anjing dan babi. Konon, sosok ini keluar pada siang dan malam hari dan sering dijumpai di tempat berair seperti sawah, selokan, sungai dan rawa-rawa. Korban dari hantu ini biasanya ibu-ibu yang sedang hamil dan berbau. Parakang adalah jenis hantu manusia mirip siluman. Parakang cukup berbahaya karena bisa memangsa manusia, khususnya anak kecil. Parakang bisa muncul pada malam hari, tapi juga siang hari, khususnya pada saat hujan gerimis yang disertai terik matahari yang cukup panas. Ciri-ciri hantu parakang yakni hidung agak merah, mata sangat tajam memiliki bau khas. Di saat dia sedang mengganas dan mencari mangsa, rambutnya diacak-acak hingga wajahnya tak terlihat. Parakang sangat doyan memangsa bayi dan anak-anak. Tanda-tanda orang yang diisap parakang adalah sakit perut dan keluar darah saat buang air. Mengutip buku hantu oleh Ed Urban Legend, di siang hari, parakang menjalani hidupnya seperti manusia biasa. Mereka beraktivitas normal dan berbaur dengan masyarakat lain. Namun ketika malam datang, mereka akan berubah wujud dan siap mengincar korbannya. Berkat ilmu hitam yang dikuasainya, orang yang menjadi parakang dapat mengubah wujudnya menjadi apa saja, mulai dari anjing, kucing, kuda, sampai kandang ayam, pohon pisang, atau benda mati lainnya. Namun, apapun yang dijelmanya tidak pernah sempurna. Misalnya, anjing tanpa bulu dengan tangan dan kaki menyerupai manusia atau kaki belakang lebih tinggi dari kaki depan. Berdasarkan cerita dari orang-orang yang pernah melihat sosoknya, pakarang juga kerap menjelma menjadi hewan lain seperti babi dan monyet. Menurut Feren Biancaa dalam buku Ensiklopedi Hantu dan Makhluk Gaib Nusantara, ada dua hal yang membuat seseorang menjadi parakang, yaitu faktor keturunan dan transfer ilmu. Umumnya, seseorang yang menguasai ilmu parakang akan mewarisinya kepada keturunannya. Namun, tidak semua keturunan parakang dapat mewarisi ilmu tersebut. Hanya satu orang yang dapat meneruskannya. Jika tidak berasal dari keturunan parakang, seseorang bisa jadi melakukan transfer ilmu tersebut melalui seorang guru magis. Keinginan menjadi parakang dapat dilatar belakangi oleh berbagai alasan, mulai dari ekonomi hingga dendam. Parakang konon bisa dilawan dengan cara memukulnya sebanyak 1 kali. Bila lebih dari itu, ia akan sehat kembali. Hantu Longga atau hantu Dongga adalah makhluk mitologis atau mitos hantu yang diceritakan dalam cerita rakyat dari masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, Indonesia. Jenis hantu ini merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti. Hal ini tidak terlepas dari bentuk tubuhnya ceking yang menjulang tinggi serta penampakan yang misterius sehingga selalu menjadi perbincangan masyarakat. Hantu jenis ini diimajinasikan sebagai hantu dengan tubuh berbentuk bayangan hitam yang tinggi bahkan setinggi pohon kelapa. Menurut cerita urban setempat, hantu Longga gemar menyembunyikan atau menculik anak kecil yang belum pulang di waktu maghrib. Konon, anak yang diculik oleh hantu Longga bisa jadi masih berada di sekitar rumah, namun tak terlihat mata telanjang oleh orang yang mencarinya. Anak-anak yang diculiknya akan diberi makan kaki 1000, cacing dan binatang menjijikkan lainnya. Apabila ada yang bisa melihat, maka tidak jadi diculik. Namun anak itu bisa sakit demam, sawan, atau bahkan kesurupan. Maka dari itu masyarakat di Sulawesi Selatan akan menjaga anak mereka dengan baik terlebih saat menjelang maghrib, di mana anak-anak sudah harus berada dalam rumah. Selain itu untuk menghindari gangguan Longga tentunya kita harus rajin ibadah dan memperkuat iman. Dalam budaya populer, hantu Longga sering dianggap sama dengan genderuwo di Pulau Jawa karena memiliki ukuran yang besar seperti monster. Namun hal tersebut, keduanya memiliki perbedaan yang spesifik. Pada hantu Longga berwujud seperti bayangan yang aut-autan dan terkadang berwujud humanoid dan pada genderuwo berwujud kriptid manusia mirip kera. Segi perawakan,
Hantu longga memiliki tubuh yang ceking atau ramping, namun sangat tinggi, sedangkan genderuwo bertubuh besar dan kekar. Sementara dari segi warna kulit, hantu longga berwarna hitam pucat sedangkan genderuwo berwarna hitam kemerahan. Asu Panting adalah serigala versi Bugis. Hantu ini memiliki kemampuan lari yang sangat cepat, dua kaki depannya lebih pendek dari kaki belakangnya. Jika orang Bugis zaman dulu melihat kanguru pasti langsung mengklaim Asu Panting. Tidak ada orang yang pernah bertemu langsung dengan Asu Panting ini, orang hanya bisa mendengar lolongannya yang khas pada malam hari. Asu Panting ini memiliki bulu yang sangat halus, sehingga tak bisa terlihat oleh mata kepala. Jika menginjak bulunya, konon kaki akan bengkak dan sulit untuk disembuhkan. Tallu Ana berdasarkan arti katanya bermakna, 3 anak. Di tanah Bugis, Sulawesi Selatan, juga ada sesosok arwah yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Bugis Makassar, yakni Tallu Ana. Tallu Ana berdasarkan arti katanya bermakna, 3 anak. Menurut cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat, arwah Tallu Ana ini adalah sesosok perempuan yang biasanya muncul ketika cuaca sedang kabut atau mendung. Jika sebagian besar orang mengatakan, hantu seringkali menakut-nakuti manusia dengan menampakkan sosoknya, maka beda halnya dengan Tallu Ana. Hantu ini lebih sering menculik dan menyembunyikan anak kecil. Konon kabarnya, Tallu Ana memang sangat menyukai anak-anak. Menurut cerita, ia sering menyembunyikan anak-anak di dalam istananya yang berada di hutan. Anak-anak yang diculik oleh Tallu Ana biasanya menghilang selama kurun waktu 3 hari dan ketika seluruh warga sibuk mencari keberadaan si anak, anak tersebut tiba-tiba saja muncul kembali di dalam rumahnya. Padahal sebelumnya, rumah si anak telah diperiksa oleh warga setempat. Masih menurut cerita masyarakat, biasanya anak-anak yang diculik oleh arwah Tallu Ana adalah anak-anak yang tidak mendapat penjagaan dari orang tuanya. Maka dengan mudah arwah ini membawa kabur sang anak. Sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang meragukan keberadaan Tallu Ana dikarenakan belum ada seorang pun yang pernah bersaksi melihat penampakan arwah misterius ini, meskipun cerita tentangnya cukup populer di Sulawesi Selatan. Kandoleng adalah jenis hantu perempuan berbaju putih yang punggungnya belubang. Hantu ini mirip dengan kuntilanak di tanah Jawa. Kandoleng kerap menjelma sebagai momok menakutkan di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Suaranya yang khas, membuat siapapun merasa takut. Ketika isu tentang maraknya kandoleng beredar, maka anak-anak kecil tidak diperbolehkan keluar malam oleh orang tua mereka. Mereka hanya dibiarkan bermain di luar sampai sore. Karena mereka takut, kandoleng akan memangsa anak mereka. Kemunculan kandoleng lumrahnya di pohon-pohon berbatang besar dan berdaun lebat.